Karena ini kan problematik di kalangan pekerja kan. Bener. Orang-orang yang people pleaser ini kayak ngerasa bersalah kalau nggak langsung ngerespon. Betul. Karena mungkin ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau konteksnya kayak gitu menurut aku jadinya di kedua belah pihak nih harus sama-sama punya boundaries dan disclaimer dari awal. Hai semuanya, jumpa lagi di Relate Podcast bareng aku Samantha Elsenar. Dan kali ini udah ada sahabat sebagai psikolog juga, cantik jelita, hobinya bikin konten yang memukau, yang kayaknya tuh bikin kita jadi mikir terus gitu ya. Iya ya, gini ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya jadi konsultasi juga kan ke psikolog. Kita sambut dulu Sundari Indah. Halo kakakku, Thank you for coming. Thank you for having me. Terima kasih banyak. Kabarku baik, kamu gimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Tapi gak pura-pura kan? Enggak dong. Gak boleh, nanti diomelin klien. Klien aja dibilang gak boleh pura-pura bahagia, masa kitanya pura-pura bahagia ya kan? Iya, tapi kan klise banget ya. Pertanyaan apa kabar? Yep. Itu kayak pertanyaan yang selalu kita tanyakan ketika ketemu orang. Bener. Tapi susah banget untuk jawab jujurnya kan. Jadi jawaban yang jujur tapi mau kelihatan tetap baik tuh harus gimana jawabnya? Aku tuh, tapi iya lagi bener aku setuju. Aku tuh kalau misalnya kayak ketemu klien atau misalnya kayak ngisi seminar, training dan lain-lain, kan aku suka tanya apa kabar. Terus kan orang jawabnya baik gitu. Somehow tuh kayak jawaban baik tuh kayak ya udah template aja, kalau ditanya apa kabar ya jawabannya baik gitu. Bukan cari bel fantastik gitu ya. Nah iya makanya terus jadinya akhirnya aku selalu make sure kayak baiknya tuh apa, kayak gimana gitu. Dan aku akhirnya selalu bilang definisi baik tuh banyak, happy, excited, atau merasa grateful atau apa. Aku selalu bilang kayak gitu sih. Tapi aneh gak sih kalau ditanya apa kabar terus jawabannya bukan baik? Sebenarnya kalau menurut aku mungkin secara umum kesannya aneh ya Kak, secara umum Iya, ya. iya, Kalau iya. kita Karena gak ngomong- terbiasa kan. Benar, kalau kita ngomong konteks umum tuh aneh. Tapi kalau dari POV aku, kalau kita jawabnya selain baik, itu sebenarnya adalah part of dia kenal dengan kondisi dia saat itu seperti apa. Which is menurut aku itu bagus sebenarnya. Kalau dia bisa menjelaskan hal lain selain dia bilang baik. Menjelaskan hal lain selain bilang baik. Kalau aku sukanya jawab aku sehat. Nah betul. Atau kalau aku biasanya kalau nggak bilang baik, aku tuh bilangnya aku happy, aku grateful, aku excited. Iya, benar. Yang kontekstualnya pada saat itu aja ya. Yes, benar. Jadi lebih gampang buat dijawab kan. Betul. Kalau aku lagi lapar pengen ngebakso gimana? Ada tuh Kak tok di depan. Bisa kali. Ini menarik ya karena akhirnya ngobrol sama psikolog juga. Iya lagi. Gimana sih kalau ngobrol sama psikolog tuh apa ya jadinya ya? Kayaknya harus dikumpulin 10 orang lagi. Capek sih Kak kayaknya. Ya kalau kebayang 10 psikolog ngumpul ngebahas satu topik aja kayaknya bisa seharian gak beres-beres sih. Bisa, Ya kan? bisa jadi ya gitu. Cuman kan gini ya, kita sebagai psikolog tuh aku ngelihatnya banyak banget melakukan hal yang profesional. Betul. Ya kan, di balik hal-hal yang profesional yang sesuai kode etik, sesuai prosedural kita harus bekerja seperti apa, kadang somehow itu kebawa kan. Betul. Giving service to other tuh bikin kita juga jadi kayak maunya ngasih Jadi orang kayak kebiasaan ya. ya, jadi ya quote and quote gitu, jadi kesannya tuh people pleaser gitu kan. Sedangkan dalam konteks kita keseharian, kita ngajarin orang kita harus tahu boundaries, kita harus tahu segala macam yang berkaitan sama gimana menghargai diri kita, sayang sama diri kita gitu kan. Buat seorang Indah, seberapa sulit mempraktekkan proporsional itu semua Ya. dalam dunia profesional dan dunia personal. Ya udah gesek-gesek gini ya. Udah kelihatan. Menimbulkan Tarik ketidaknyamanan. nafas dulu, boleh. Oke, ini gak ada yang pernah nanya ini sih sebenarnya ke aku. Jadi kayak banyak orang berekspektasi kalau psikolog nih gitu pasti udah bisa regulate emotionnya, udah bisa regulasi diri. Jadi gak mungkin lah psikolog people pleaser, gak mungkin lah psikolog stres dan sebagainya. Gak juga ya, kebetulan memang sudah pernah melewati proses-proses itu gitu. Cuman kalau ngomongin kaitannya sama people pleaser, aku tuh dulu people pleaser banget Kak, banget mentok. Jadi susah banget untuk bilang enggak, susah banget untuk menolak. Bahkan aku tuh menyadari dulu tuh kayaknya zaman aku awal-awal aku jadi psikolog, apalagi sebelum aku jadi psikolog Susah nolak klien ya. Ya, tapi bahkan sebelum klien ya, kalau klien kan oke lah itu part of profesionalismenya kita gitu. Tapi misalnya kayak temen nih ngajak nongkrong, gak deket-deket banget, gak yang impactful banget juga, itu susah banget untuk bilang no.
Kayak ayo iya. Terus kayak jam berapapun temen ngechat, curhat panjang lebar, dengerin gitu. Itu tuh ada lah masa-masa kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh ngerasa kayak kok capek ya gitu. Kok capek berada di posisi kayak gini terus. Terus mungkin udah 4 tahun terakhir, 4 sampai 5 tahun terakhir aku memutuskan pelan-pelan untuk nentuin prioritas aku dan berani buat bilang enggak sih. Jadi sekarang tuh udah bener-bener bisa yang kayak oh ya udah kalau misalnya ada yang ngajak ketemu gitu kan, terus aku ngerasa aduh nggak deket-deket banget lagi, terus kayaknya aku juga nggak nyaman gitu secara personal sama dia, ya nggak akan aku iyain, nggak akan aku paksain. Pun kalau misalnya ada temen deket pun misal dia mau curhat nih gitu, dia mau ngomong sesuatu, terus aku ngecek dulu kondisi aku, memungkinkan nggak, apakah aku lagi ready secara fisik dan mental, atau misalnya kayak aku lihat oh ini kan udah jam 11 malam atau jam 12 udah waktu istirahat, itu aku bakal tolak gitu dengan baik-baik. Aku bilang ya udah kalau emang mau cerita, mau voice note, mau ngechat panjang lebar silahkan, tapi gue responnya besok ya gitu, karena capek banget nih mau istirahat dulu. Jadi kayak sudah lebih berani menolak dengan memberikan guarantee sekarang gue gak bisa, bisanya kapan, kayak gitu sih. Oh kamu udah ngomong kayak gitu? Iya, udah sampai di tahap itu sih. Oke, nice ya. Aku sih gak aku balas. Balasnya besok. Tapi aku kadang ada momen dimana memang aku sengaja mengabaikan juga sih. Gak selalu aku balas dan iyakan gitu. Kalau misalnya memang aku kayak lagi capek banget dan memang lagi sesimpel memang lagi gak mau ngebales pun somehow aku kayak oh ya udah aku tahu ada notifikasi tapi ya udah aku abaikan, baru besoknya aku karena bales. Ini kan problematik di kalangan pekerja kan. Bener. Yang kadang mungkin gini, bosnya itu ngirimnya karena takut lupa. Betul. Jadi baru sampai rumah misalnya jam 8 malam gitu. Takut lupa nih kalau nunggu besok atau gimana. Jadi sebenarnya niatnya cuma sekedar ngirim aja. Gak berharap dibalas juga gitu. Tapi orang-orang yang people pleaser ini kayak ngerasa bersalah kalau nggak langsung ngerespon. Betul. Karena mungkin ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau kamu kan udah di tahap yang gue udah bisa nih balas gitu ya dalam konteks personal gitu. Kalau si orang-orang yang konteksnya profesional ya. Iya. Itu aku pernah lagi Kak kayak gitu. Cuman posisinya tuh aku yang ngasih kerjaan ke orang gitu kan. Konteksnya seperti itu. Kalau konteksnya kayak gitu menurut aku jadinya di kedua belah pihak nih harus sama-sama punya boundaries dan disclaimer dari awal. Jadi contoh nih misal, aku pernah juga kayak aku kepikiran satu kerjaan, kalau nunggu besok takutnya aku yang lupa. Jadi tuh aku bener-bener kayak jam 9 atau jam 10 malam aku tuh ngechat orang sosmed gitu kan. Tapi di awal tuh aku bilang gini, aku ngechat jam segini karena takutnya besok aku lupa ya, kamu balesnya besok aja. Jadi aku disclaimer dari awal gitu. Akhirnya dia pun tidak merasa berkewajiban untuk bales saat itu juga. Nah tapi kalau konteksnya kayak tadi, misalnya gak ada disclaimer apa-apa tuh gitu. Terus sebagai karyawan tuh kayak kita, aduh kalau gak dibales ngerasa bersalah lagi gitu. Tapi kalau mau dibales juga udah di luar jam kerja. Ya balik lagi ya, sebenarnya menurut aku tuh prioritas itu jadi hal yang penting banget gitu untuk kita pikirin. Jam 8 malam tuh masih masuk jam kerja gak sih? Kalau misalnya ternyata memang bukan jam kerja, terus kita sepintas lihat juga yang diomongin ini sesuatu yang masih bisa kita tunda, atau dengan kata lain kita kerjakan besok, ya menurutku gak apa-apa sebenarnya untuk tidak dibalas, karena kan itu ya memang haknya kita juga dalam bekerja. Jadi sebenarnya menurut aku sih gak apa-apa. Ya cuman keberaniannya itu ya. Secara konteks sih gak apa-apa ya. Kalau gitu. kamu yang ditawarin event jam 10 malam gimana? Buat besok pagi? Beda. Kalau event kan itu opportunity ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang jatuhnya aduh gitu kan membebani, kayaknya ya udah bebani besok aja deh di tanggungnya gitu. Malam ini istirahat dulu biasanya. Tapi gitu. susah loh buat orang-orang yang kerja kantoran. Iya sih. Sebenarnya memang iya. Cuman ya gimana ya? Maksudnya kalau kitanya tidak memutus itu ya akan begini terus gitu. Apa langkah pertama supaya mereka bisa lebih berani gitu untuk udah deh ntar aja ngeresponnya gitu. Mati notifikasi. Tapi itu iya sih, aku tuh kayak baru relate beberapa tahun belakangan, kayak aku memahami bahwa iya lagi pantesan kenapa banyak orang-orang para pekerja kantoran gitu yang mereka tuh punya 2 nomor gitu. Misahin antara nomor pribadi sama tapi handphonenya 1. Ya either handphonenya 1 atau handphonenya 2 gitu kan. Misalnya nomor pribadi sama nomor kerjaan gitu. Karena mungkin biar kalaupun ternyata ada yang menghubungi ke nomor kerjaan di jam tertentu, mereka tidak punya kayak beban moral untuk harus segera membalas gitu. Karena tapi ujung-ujungnya bosnya tahu juga loh seringnya. Itu dia. Ya kan? Itu dia, makanya jangan dikasih tahu. Oke, 6 bulan pertama, 1 tahun pertama berhasil aman gitu. Terus tiba-tiba, loh kok saya mau WhatsApp kamu gak terima sih?
Ya saya pakai handphone yang satu lagi Pak. Nah makanya gitu. jangan ya simpen aja rahasianya, simpen sendiri gitu loh. Itu sih Kak, jadi sebenarnya menurut aku ya memang ini jadi dilema yang sulit ya gitu. Dan aku juga gak bilang, balik lagi yang tadi aku bilang, proses aku pun akhirnya keluar dari lingkaran people pleaser ini tuh butuh waktu yang cukup lama gitu. Apalagi kan aku tuh ngeh banget lagi, kayak aku juga pernah baca jurnal juga, people pleaser ini tuh erat banget kaitannya sama budaya kan sebenarnya. Kayak kenapa sih banyak banget loh di antara kita tuh mau laki-laki mau perempuan banyak banget yang people pleaser ya karena budaya kita untuk bantulah gitu loh. Terus kayak budaya Indonesia nih ya. Ya betul gitu. Jadi itu itu juga menjadi salah satu faktor terbesar sebenarnya yang bikin kenapa people pleaser ini jadi lingkaran yang sulit banget gitu untuk kita tuh keluar dari situ. Apalagi kalau dalam pernikahan kan. Iya betul, betul banget. Dan akhirnya aku pun menyadari kenapa aku akhirnya bisa keluar tuh adalah ya tadi keberanian aku untuk say no tadi. Dan biasanya gini, awal-awalnya sebelum akhirnya aku berani untuk mengabaikan chat ataupun ini dari orang, informasi dari orang, aku tuh belajar untuk oke, gimana caranya saya nolak tapi ini tuh bukan jadi hal yang bikin aku ngerasa gak enak. That's why aku selalu kasih guarantee, gue gak bisa sekarang, gue bisanya kapan. Kayak gitu loh, jadi biar kesannya tuh gak kayak negosiasi waktunya. Betul, jadi ya udah kita win-win solution ya gitu. Gue gak mengabaikan lu sepenuhnya, tapi ya gue gak bisa sekarang gitu. Mungkin itu jadi salah satu hal yang bisa diaplikasikan juga kali. Kalau dalam pernikahan pengaplikasiannya kayak gimana biasanya? Karena kan kayak ya kalau konteks kerjaan oke lah, kita pada akhirnya mungkin bisa jadi lebih profesional karena mau gak mau gitu kan. Tapi dalam konteks pernikahan kan ada pasangan yang clingy. Bener. Ada pasangan yang needy banget gitu kan. Sedangkan mungkin kitanya tipenya bukan yang kayak gitu. Kita yang butuh personal space, mungkin kita butuh ya chat sekali-kali aja lah gitu. Bener. Itu kan lebih susah kan? Iya itu susah. Cuman kalau aku tuh sepakatnya gini, memang balik lagi tuh semua kan dikomunikasikan ya Kak. Kayak oke, kita mau bikin hubungan ini nih jadi kayak gimana nih. Karena actually mungkin kalau aku boleh share sedikit, aku tuh pernah ada di posisi dimana kayak misalnya punya pasangan yang cuek banget, bisa 2 hari tuh nggak kabar-kabaran sama sekali. Ada yang emang clingy-nya banget gitu, ada yang kayak gitu. Tapi at the end aku tuh kalau evaluasi kayaknya gue bisa menjalani keduanya gitu. Artinya kan sebenarnya itu tuh balik lagi ke toleransinya kita di mana. Gitu. Contoh misalnya gini, kebetulan tuh suamiku tuh orangnya cukup clingy sebenarnya. Kalau lagi di rumah, kalau lagi berdua doang. Tapi depan orang tuh cueknya minta ampun. Jadi jaim kali bukan cuek. Dia tuh clingy banget Kak. Clingy banget, dan aku tuh bukan typical physical touch yang kayak aku tuh kayak gampang risih gitu loh kalau di gitu-gitu tuh kayak gitu kan. Awal itu cukup struggle tuh untuk menyesuaikan si love language kita berdua nih kayak gitu. Cuman lama-lama akhirnya kita ya mengkomunikasikan aja gitu. Contoh nih sesimpel misalnya gini, suamiku tuh sering banget pulang kerja, dia baru masuk gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ngelewatin jemuran anduk gitu kan. Dia ngelewatin tuh jemuran anduk gitu. Tapi dia udah masuk ke dalam rumah, baru dia ngomong gini, "Yang tolong anduk dong. Kamu kan baru ngelewatin ya," gitu. Maksudnya kenapa gak kamu ambil? Nah aku tuh pernah tuh waktu itu kesal, terus dia pas ngomong gitu, "Ya yang aku lupa lagi, tolong ambilin anduk dong. Bisa gak hal-hal yang bisa kamu ambil sendiri tuh kamu ambil sendiri, jangan apa-apa aku." Terus suamiku tuh simpel ngomong gini, "Ya tinggal bilang aja ambil sendiri," gitu. Oh oke. Berarti sebenarnya tidak masalah kalau kita menolak, tapi asal jawaban kita juga gak usah drama gitu loh. Sebagai pasangan, gak usah dibikin kayak, "Kamu tuh kenapa sih apa-apa aku gitu." Ya gak usah gitu. Ini gak berkaitan zodiak kan? Nggak tahu ya. Jadi kayak apa kita hadirkan lagi gue di sini? Aku nggak tahu ya gitu. Cuman kalau akhirnya yang aku hadapin sama suami tuh gitu. Jadi akhirnya kita pelan-pelan belajar untuk mana yang bisa dimintain tolong dan harus sesegera mungkin dilakukan. Mana yang oke, boleh menolak. Contoh gini, akhirnya kalau aku dan suamiku kita punya boundariesnya. Suamiku tuh kalau lihat aku udah riweh sama kerjaan, konseling, konten dan segala macam, dia tuh bisa melakukan apapun semua sendiri. Gitu loh, gak akan tuh dia ngeribetin, bahkan somehow dianya yang terus act of kamu service. sibuk, pura-pura sibuk setiap saat gak? Aduh dia tahu lagi kalau aku pura-pura sibuk. Berarti benar suaminya kan? Bener. Diamati istrinya. Gitu. Nah giliran aku lagi santai, hal yang biasanya bisa dia lakukan sendiri, dia akan minta tolong sama aku. Act of service gak sih? Iya, kalau aku kan memang orangnya basicnya act of service. Kalau aku iya, jadi aku tuh
akan menolak tuh literally kalau emang aku lagi capek atau emang aku lagi tidak bisa. Oke, ini menarik ya. Tiba-tiba pop up aja gitu Iya pertanyaan. lagi. Si people pleaser ini apakah relate sama Act of service. act of service? Mungkin bisa, tapi actually aku belum pernah mempelajari lebih lanjut sih Kak. Jadi kayak apakah iya? Karena tadi kan kamu sempat bilang tuh budaya kita kan emang budaya yang selalu melayani gitu. Benar. Apakah itu sih karena pembicaraan kita ini jadi kayak pop up, apakah relate ya gitu? Kalau aku sih sebenarnya itu hal menarik sih. Aku juga baru ke pop up juga. Cuman kalau selama ini tuh aku menyadari kenapa sih aku anaknya act of service banget. Karena satu, aku tuh belajar dari ayahku. Ayahku tuh act of service banget. Dan aku tuh happy ketika ayahku giving love lewat act of service. Jadi tanpa aku sadari mungkin aku belajar cara aku menunjukkan sayang itu adalah dengan act of service. Itu yang pertama. Nah yang kedua, aku tuh bungsu. Jadi si bungsu ini punya 3 kakak, perbedaan usia cukup jauh. Jadi apa-apa tuh kayak dek gitu. Dan aku tuh dari dulu tidak diwajibkan untuk say no gitu loh. Maksudnya kayak kamu kan bungsu. Kalau kakak minta tolong, bantuin lah. Selagi bisa, tolongin lah. Jadi aku tuh kayak ngedumel tapi dikerjain. Karena kalau bukan aku yang ngerjain, mereka cuek gitu. Nggak mau, misal sesimpel ngangkat telepon deh zaman dulu misalnya kan. Telepon. Biarin aja bunyi gitu ya. Iya, dan bagiku kan annoying ya telepon gak diangkat-angkat. Ujung-ujungnya tetap aku yang ngangkat. Jadi aku berpikir kayaknya act of service aku mostly terbentuk tuh dari situ. Gitu loh, dari emang ayahku tipikalnya act of service dan words of affirmation, which is me dua-duanya. Sama ya itu, karena aku dibiasakan untuk kamulah gitu. Tapi kalau people pleaser ya bisa jadi, gak tahu juga ya. Ya kan bisa jadi karena yang seperti kamu bilang budaya kita tuh suka melayani. Jadi untuk tidak melayani tuh rasanya bukan suatu kehangatan gitu. Benar, rasanya kayaknya salah gitu kalau kita nggak ngelakuin itu. Iya sih. Terus balik lagi kalau pernikahan gitu kan. Kamu tadi kan udah cerita tentang suamimu gitu. Kalau klien yang paling menarik cerita tentang people pleaser dan boundaries yang pernah kamu temui gitu. Itu sepelik apa untuk memulai boundariesnya mereka? Karena gini ya, people pleaser ini kan sebenarnya menurut aku yang bisa membantu mereka mengeluarkan dari lingkaran people pleaser ini adalah set the boundariesnya. Tapi set the boundaries ini justru adalah hal paling sulit kan sebenarnya untuk people pleaser. Jadi memang prosesnya nggak gampang sih Kak. Kayak nggak cukup tuh satu sesi konsul, dan biasanya memang aku kalau untuk kasus-kasus people pleaser gini tuh aku suka kayak kasih challenge ke mereka sesi per sesi. Jadi kayak misalnya di sesi pertama ini aku pengen kamu bikin boundariesnya tentang A misalnya. Nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya, atau maksimal 1 bulan lagi ya. Kamu ceritain udah bisa belum ngelakuin ini. Biasanya jadinya dibantu untuk mereka pelan-pelan keluar. Jadi gak langsung kayak say no gitu. Gak langsung itu. Jadi ya pelan-pelan aja dulu keluar. Biasanya prosesnya kayak gitu sih yang jadi apa ya. Ada tuh satu klienku yang aku ingat banget, dia nggak rutin sebenarnya sesi konsulnya. Kadang tuh balik 3 bulan sekali, 6 bulan sekali tuh ada. Tapi dari kayaknya udah 3 atau 4 sesi sama aku tuh lumayan tuh boundariesnya pelan-pelan. Jadi kayak misalnya kalau bawang ada berbagai lapisan, dia tuh kayak ngeleteknya tuh satu-satu gitu loh si lapisannya. Misal di sesi pertama dia mulai bisa say no ke orang kantor, misalnya atasan atau rekan kerja, atau kalau dapat kerjaan di luar job desk dia sudah mulai berani say no. Tapi di pertemuan kedua kemudian problemnya adalah masalah keluarga. Misalnya aku udah oke nih Kak di kerjaan gitu, tapi kok susah banget ya untuk bikin boundaries di keluarga. Oh yaudah, berarti challenge kita berikutnya adalah di keluarga. Nanti tiba-tiba di keluarga udah, di yang berikutnya adalah orang tua misalnya kayak gitu. Nah nanti tinggal biasanya aku suka bawanya tuh adalah kalaupun memang kamu mau keluar dari lingkaran people pleaser ini, prioritasnya dulu nih. Karena misalnya katakanlah dia mau keluar dari lingkaran people pleaser orang tua. Tapi kalau ternyata orang tua saat itu lagi jadi prioritas, misalnya memang orang tua butuh, kan kita juga gak bisa langsung saklek, gak bisa keluar nih. Jadi kayak emang apa ya. Ini kan sering banget jadi problematik ya, apalagi kalau yang masih muda. Maksudnya belum menikah, belum berkeluarga. Terus dia tuh gak nyaman sebenarnya tidur sama orang tuanya. Tapi usianya udah 20 tahunan. Buat minta atau akhirnya punya kamar sendiri tuh susah loh.
Iya, benar. Dengan budaya Indonesia ya. Betul. Yang orang tuanya tidur terus sama anaknya gitu kan. Bukannya tidur sama pasangannya mah gak tahu kemana, tidur di sofa kayaknya. Nah itu gimana coba, maksudnya untuk memulai percakapan mulai yuk gitu. Bisa loh kamu punya kamar sendiri tuh. Kebanyakan gak berani loh untuk hal yang buat kita sebagai psikolog mungkin itu sederhana. Betul. Tapi buat mereka tuh sesuatu hal yang sangat sulit. Betul. Aku tuh percaya ya Kak, proses itu tuh akan didapetin kalau misalnya kayak semakin banyak kita mengusahakan sih. Karena gini, banyak klien-klienku usia 20-an, kayak mereka mungkin punya hambatan untuk komunikasi sama orang tua, apapun konteksnya ya. Terus aku selalu tanya, sudah coba ngomong sama orang tuanya? Udah Kak, tapi tanggapannya nggak oke, atau tanggapannya nggak sesuai dengan yang aku harapkan. Berapa kali ngomong sama orang tuanya? Sekali sih, atau 2 kali sih gitu. Ya terus aku bilang ya mungkin butuh lebih dari 2 kali untuk bicara sama orang tua sampai akhirnya mereka memahami urgensinya di mana. Aku bilang karena aku tuh mikir gini ya, maksudnya kalau aku lihat kan orang tua tuh selalu ada titik di mana mereka merasa saya tuh lebih tahu banyak loh daripada kalian karena mungkin pengalaman lebih banyak, hidup juga lebih lama dan menurut aku wajar banget. Wajar banget. Cuman kan somehow orang tua juga harus bisa memahami sudut pandang anak nih. Nah untuk akhirnya orang tua bisa paham sudut pandang anak, itu kan kita gak bisa 1 kali doang ngomongnya. Itu 1. Terus kedua, aku tuh percaya orang tua tuh sebenarnya cuma butuh pembuktian sih. Selama lo belum ngebuktiin, ya omongan gue udah paling bener nih, karena omongan gue udah terbukti dulu gitu loh Kak. Tapi kalau masih tinggal di rumah yang sama, belum menikah, itu kan ada possessiveness-nya orang tua. Of course, even sampai menikah juga orang tua masih posesif Kak menurutku. Iya, membuat pasangan muda ini jadi sulit mandiri kan? Betul. Terus anaknya tipe people pleaser. Ya kata orang tua apa iya. Itu termasuk dalam suatu pola asuhnya mereka, emang kebiasaan karena orang tuanya controlling. Atau anaknya. Kalau ngomongin anaknya yang jadi trigger menurut aku agak sulit ya. Kenapa? Karena bagaimana anak itu terbentuk kan juga banyak dipengaruhi oleh bagaimana orang tuanya memberikan pengaruh dan pola asuh kan. Jadi kalau tadi kakak bilang ini faktor pola asuh, iya aku setuju. Tapi biasanya gini, aku suka ngebalikinnya adalah ya sekarang pilihannya mau yang mana? Aku bilang kayak mau memilih diam dengan resiko under control orang tua terus, atau mau memilih untuk speak up dengan resiko mungkin akan terpercik konflik-konflik sedikit, tapi kamu tuh berjalan mengarah ke hal-hal yang memang mungkin lebih baik gitu. Perkembangan kamu secara sosial, secara mental, secara pola pikir kan juga dipengaruhi di situ. Tapi banyak yang gak merasa punya self trust loh untuk melakukan hal itu. Betul ya, karena kan balik lagi ya, kayak di rumah ini mereka gimana, komunikasinya gimana, dan pola yang biasa terbentuk seperti apa. Contoh misalnya gini, aku tuh pernah dapat klien yang dia tuh pengen banget ngobrol sama orang tuanya, pengen punya komunikasi terbuka sama orang tuanya, tapi gak dibiasain gitu. Jadi dia ngerasa kalau dia melakukan itu dia tuh capek banget kayak berjuang sendirian gitu loh. Dan yang aku balikin adalah gini, masalahnya aku bilang proses ini akan sulit terjadi kalau cuman kamu doang yang bergerak. Karena kan keluarga ini entitas ya, maksudku bukan kayak oh kamu doang satu. Mending kalau misalnya di rumah tuh isinya cuman let's say dia sama orang tuanya gitu. Kalau ada adiknya, kalau ada kakaknya, atau misalnya ada omnya, ada tantenya gitu, banyak gitu anggotanya. Kalau cuman dia doang yang kayak ngobrol yuk gitu, terus yang lain kayak apaan sih krik-krik gitu kan. Jadinya dia ngerasa kayak wah gue tertolak nih gitu, wah aku tertolak nih, aku tidak divalidasi, aku diabaikan gitu kan. Jadi aku selalu bilang jangan memaksakan sesuatu yang memang bukan di situ tempatnya gitu. Maksudnya kita jangan ngomongin benar dan salah kalau di keluarga tuh ya kan. Gak bisa kita ngomongin keluarga lain ngomong kok terbuka curhat-curhatan, kok keluarga saya nggak bisa dibandingin sama keluarga lain juga. Bener gitu. Jadi aku bilang tergantung budayanya. Kalau kamu bertahun-tahun hidup tidak dibiasakan untuk ngobrol terbuka dalam sesama anggota keluarga, ya jangan dipaksakan untuk kamu mau bergerak sendirian melakukan itu. Oke, gitu. Nih kamu ngomong kalimat terakhir ya, jangan dipaksakan kamu bergerak melakukan itu sendirian. So buat seorang Indah sebagai psikolog yang lagi ngajarin klien-kliennya untuk tidak people pleaser. Takut banget kayak lagi kayak lagi ujian himsi. Punya boundaries, terus bisa self love gitu kan.
kamu akan lebih prefer memberikan saran dan rekomendasi ke klienmu untuk udahlah kamu aja pergi hijrah gitu. Alias keluar dari rumah punya kehidupan sendiri. Atau fokus, ya udah kalau kamu emang mau benerin situasi ini kamu harus fight walaupun kamu sendirian apa sebagainya. Kalau pilihannya antara dua itu, aku sih lebih menyarankan pilihan yang pertama. Karena kecuali karena dia, dulu dong. Karena ini akan lebih mudah dikontrol oleh dirinya sendiri. Gitu loh, keluar dari rumah mencari lingkungan yang bisa menerima dia, itu lebih mudah dia lakukan daripada dia mengubah apa yang sudah ada. Gitu. Cuman aku kan selalu balikin nih, kalau misalnya memang tetap mau berusaha sangat keras untuk mengubah keluargamu, ya silakan, tapi tentu dengan resiko-resikonya. Mungkin ini akan sulit, ini akan melelahkan buatmu, ini akan membuat kamu merasa menjalani semua sendirian. Tapi bukan jadi domba yang hilang kan? Tergantung lagi. Kalau misalnya dia gak punya siapa-siapa selain keluarga, udah literally kayak, oh aku tidak punya siapa-siapa. Itu kan udah dibilang kan, kalau psikolog ngobrol sama psikolog satu topik aja tuh kayak, dung, apalagi 10 ada di sini Kak. Jangan deh Kak, 3 lah minimal, jangan 10 banget. Jangan ya kebanyakan. Gitu sih, jadi biasanya memang ya itu yang aku akan, karena gini. Atau sebenarnya aku tuh kadang opsi lainnya ada lagi nih Kak, contoh. Apa tuh? Ideal, kita tuh kan sebagai anak ya. Aku dulu pernah, bukan dulu sampai sekarang juga aku anak. Cuman maksudnya aku pernah menjadi seorang anak yang notabene tuh belum jadi psikolog gitu kan. Dan namanya anak kan sama kita punya idealismenya masing-masing. Pengen keluarga yang gini, pengen keluarga yang gitu dan sebagainya. Dan kadang apa yang kita inginkan tentang keluarga kita itu bertentangan dengan realita yang kita dapatkan di keluarga kita. Nah jadi aku selalu bilangnya gini, kalau ternyata ekspektasi kita terhadap keluarga kita itu sulit untuk kita wujudkan, katakanlah kita sudah berusaha, kita sudah mengupayakan yang maksimal untuk bikin keluarga kita jadi yang kita mau, tapi gak bisa juga, lihat sisi lainnya. Oke, dengan keluarga kita yang kayak gini, blessingnya tuh apa ya? Gitu loh. Aku selalu ngajaknya sebenarnya ke situ. Jadi terlepas dari ya udah kalau keluarga kamu gak bisa kayak gitu, keluarnya dari rumah, building your own family misalnya. Sebelum ke situnya, lihat dulu gitu, apa yang ada di keluarga kamu nih yang at least sisi baiknya, sisi positifnya atau blessingnya yang kamu bisa tangkap walaupun keluargamu tidak terbentuk sesuai dengan yang kamu ekspektasikan atau sesuai sisi idealismenya kamu. Biasanya aku suka ngajaknya untuk kayak reflektif dulu deh gitu, lihat dulu. Jadi jangan apa-apa tuh nyalahin orang tua, nyalahin keluarga, nyalahin siblings gitu kan. Lihat dulu reflektifnya. Aku selalu ngajaknya gitu. Apa pertanyaan favorit kamu untuk ngajak reflektif dari klien? Sebentar. Yang pasti selalu kamu akan tanyakan itu gitu. Oke. Yang sering kali aku tanyain tuh biasanya gini. Oke, dengan apa yang terjadi di kamu, dengan apa yang terjadi di hidup kamu dan keluarga kamu, menurut kamu sekarang kamu terbentuk menjadi orang yang seperti apa? Bisa jawab gak tuh? Ayo jawab. ayo. Biasanya gitu sih. In a positive or negative ways, aku bilang, aku selalu gitu. Jadi buat apa ya, karena menurutku gini, aku tuh ketemu sama banyak banget Kak, anak-anak yang suka nyalahin orang tuanya. Iya itu banyak. Ya, jadi kamu juga pernah kan? Pernah, that's why karena aku pernah di posisi itu dan aku belajar juga secara ilmu gitu kan. Aku tuh pengen kayak setiap sesi konsul aku tuh bukan berarti orang tuanya 100% benar, enggak juga. Cuman maksudku, oke, kamu sudah tahu salah orang tuamu di mana and then what? Abis itu apa? Gitu loh. Terus-terusan nyalahin mereka kan juga gak mengubah apapun ya di hidup kamu. Malah semakin menanamkan kekecewaan di diri kamu. Makanya kenapa aku selalu ngajak mereka untuk reflektif. Ya tuh, oke itu salahnya orang tua kamu. Tapi apa yang udah mereka kasih yang akhirnya membentuk kamu jadi sosok yang kayak gini nih. Jadi akhirnya aku selalu ngebawa mereka untuk, kamu tuh ini loh. Misalnya kayak ternyata dia sosoknya tough, dia mandiri, dia independen. Nah, itu yang aku bangkitkan. Betul, mereka. Itu yang aku bangkitkan untuk membuat mereka tuh bisa paham bahwa oh iya juga ya, walaupun memang menurut saya orang tua saya ada salahnya di bagian ini, tapi kalau orang tua saya tidak mendidik saya dengan begitu, belum tentu saya tumbuh menjadi sosok yang seperti ini. Aku pernah loh semester awal lagi belajar psikologi, aku nelpon papaku habis selesai kelas. Nah terus papa tuh selama ini mendidik aku salah tau enggak? Pasti karena baru belajar teori. Baru belajar. Gila gue dibego-begoin gitu sama ini. Oh ternyata salah gitu. Bener-bener. Terus jawaban bokap gue saat itu adalah, ingat banget tuh depan kampus ya lagi nunggu bis.
apa yang papa lakukan itu udah yang terbaik buat kamu gitu. Bener-bener. Jangan pernah nyalain orang tua. Terus belajar lagi kan. Udah di semester yang berbeda, materi belajarnya udah beda gitu. Ya benar juga sih, nggak bisa kita salahin dia gitu, karena dia taunya bekalnya itu kan. Betul. Dan aku tuh suka bilang gini nih sama teman-teman aku, kan sekarang tuh ilmu parenting tuh banyak banget ya Kak, di sosmed, IG, TikTok tuh banyak banget. Terus kayak para orang tua seumuran kita nih yang baru punya anak-anak toddler gitu kan. Millennials nih. Ya millennials ini kan mereka berpatokan pada parenting style yang mereka pelajari di social media. Ya. Pakai gitu. Terus aku tuh selalu bilang kayak gini, percaya gak aku bilang gitu. Tidak ada pola asuh yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Jadi jangan sampai kita tuh kayak mengkiblatkan atau mengimani hanya satu parenting style aja dan itu tuh kayak bikin kita akhirnya terkotakkan di dalam parenting style itu. Gak bisa, aku bilang kayak lo harus nyocokin juga sama personality anak lo, budaya di rumah seperti apa, dia tinggal sama siapa. Kalau dia tinggal sama nenek kakeknya, sehari-hari diasuh sama nenek kakeknya, terus kita mau menerapkan let's say parenting style gentle parenting misalnya, sementara kakek neneknya tumbuh di zaman-zaman VOC gitu kan jadinya anak bingung gitu loh, kayak ini aturan yang mana nih yang harus saya ikutin gitu. Jadi aku selalu ngasih tau ke teman-teman aku gitu, anak tuh bukan gak boleh ditegesin, aku bilang bukan gak boleh dikerasin. Jadi jangan, ada tuh waktu itu temenku anaknya teriak-teriak di tempat umum, dianya kayak iya, aku yang di belakang udah kayak diam gak? Maksud aku kayak ayo dong tegas dong, karena kan bukan hak aku ya untuk kalau orang tua zaman dulu bisikin anaknya diam atau dicubit gitu kan. Atau muka poker face-nya kayak senyum tapi tangannya gitu kan melintir. Itu zaman gitu. dulu banget ya, binder dan dat ya kayaknya ya. Itu sih. Jadi dan itu juga kenapa akhirnya aku bisa menyimpulkan itu bener lagi Kak. Dulu juga aku sempat ada pikiran kayak ternyata selama ini orang tuaku otoritarian gitu kan. Kayak, oh my God, mereka sangat-sangat jahat gitu. Tapi lama-lama belajar, oh ternyata ya parenting style aja ada banyak banget gitu kan. Belum tahap perkembangannya kita, belum campur tangan budaya. Kondisi politik juga mempengaruhi lagi. Iya lagi, gimana tuh Kak? bener. Iya kan, kalau aku sih ngelihatnya di zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua tuh memang zamannya orang susah. Betul. Jadi yang diajarkan di tabloid atau koran zaman dulu juga ngajarin anak harus strict, anak harus disiplin karena itu bagian dari kita bertahan hidup. Iya, betul. Nah, kalau di zaman udah tahun 80-an, 90-an gitu, di mana si pola asuh yang lain-lain berkembang gitu ya, gentle parenting. Terus kalau sekarang tuh makin macam-macam kan, conscious parenting lah, apa segala macam gitu. Ya itu kan udah ada bekal hasil dari penelitian gitu kan. Terus zamannya udah berbeda. Ternyata tantangan sekarang tuh bukan perang fisik lagi, tapi perang mental yang sering terjadi, sosial media, digital currency dan apapun itulah gitu. Lebih ke arah situ. Jadi untuk membentuk si mental-mental yang lebih tangguh nih gak bisa kalau dengan cara yang benar-benar keras, yang disiplinnya sama seperti zaman 50 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau ngebahas tentang parenting tuh emang susah ya. Karena gimana pun juga sebenarnya bukan kita melakukan klasifikasi A, B, C, tipe-tipe parenting ini. Tapi pada saat anak kenapa, kita harus gimana gitu. Iya, benar-benar. Karena pembagian waktu kita, tanggung jawab kita, peran kita, belum kitanya sendiri punya segala macam dilematik yang ada di dalam diri kita, isu pribadi gitu. Itu pasti akan mempengaruhi keseharian kita ngerespon anak tuh kayak gimana. Setuju. Jadi emang ya bagian itu agak susah sih memang. Iya betul, nggak bisa kayak kalau anaknya A maka polanya harus B, nggak bisa sekaku itu juga sih sebenarnya. Benar, setuju. Nah kalau ngomongin lagi balik gitu ya, bagaimana kita belajar menghargai diri kita sendiri. Kita tuh kan udah ngomong kemana-mana nih ya. Ngomongin people pleaser, ngomongin boundaries. Kamu tadi udah ngajarin kita juga gitu untuk menerapkan boundaries seperti apa. Gimana kita bisa benar-benar mempraktekkan self love di saat kita juga berusaha untuk membuat boundaries ini. Kita belajar untuk bisa menghargai diri kita, karena masih banyak banget orang yang apa sih self love tuh egois. Oh iya, orang masih kayak ngeblur ya, ngebedain antara self love sama egois apa tuh gitu. Jadi ngerasanya tuh kayak menghargai diri itu
sama kayak kita egois kalau kita melakukan self love. Mereka nggak paham konsep bahwa ya itu memang perbedaannya setipis tisu gitu ya. Betul. Setipis tisu bagi dua, itu kesabaran ya. Kesabaran. Tapi bikin jadi kayak ngeblur yang nggak usah deh self lovean gitu. Karena ujung-ujungnya ya lo lebih egois gitu, lo nggak pedulikan orang lain jadinya. Aku setuju lagi kalau misalnya dibilang bedanya tipis banget, iya. Dan somehow tuh mungkin cuman kita sendiri dan orang terdekat yang paham bahwa oh ini anak lagi self love, ini anak lagi egois gitu misalnya ya. Tapi kalau mungkin aku bisa bilang tuh gini, aku tuh memahami secara konseptual dan pengalaman untuk self love tuh bukan kayak kita do nothing, terima, jalanin. Enggak gitu. Self love itu adalah ketika kita sadar nih apa yang ada di diri kita berusaha melakukan sesuatu untuk menghadapi hal yang jadi trigger gangguan di kita, dan apapun hasilnya, apapun yang terjadi kita terima. Jadi kayak kalau menurut aku tuh self love itu adalah ada part di mana kita berusaha melakukannya dulu gitu. Contoh gini, ini tuh ada Kak satu pengalaman dan ini salah satu proses perjalanan hidup aku sih untuk akhirnya menjadi bagian dari salah satu self love aku. Dari dulu tuh aku insecurity aku tuh aku merasa fisik aku tuh jadi insecurity aku. Karena aku tuh merasa terlalu kurus. Dari kecil sejujurnya. Dan aku tuh sering diledek, sering dibully karena terlalu kurus lah gitu. Dibilang kayak skeleton lab biologi lah. Aduh. Itu pernah terjadi. Cuman gak tau ya, mungkin karena dari dulu aku tuh anaknya kayak gak dibawa pusing gitu. Kalau orang ngatain apa tuh kayak ya udahlah gitu. Sakit hati, sebel, tapi udahlah gitu, jalanin gitu. Dan aku tuh dulu saking aku merasa bahwa kurus itu adalah hal yang mengganggu, aku tuh kayak dari minum obat, minum jamu, minum susu, vitamin, segala macam aku coba. Sampai aku tuh datang ke 3 dokter gizi untuk mempertanyakan aku tuh kenapa gitu. Dan 3-tiganya jawabannya sama. Mereka bilang metabolismeku tuh cepat. Udah itu doang. Karena aku suka makan, terus kayak aku ngemil juga suka banget gitu. Jadi kan aku questioning ya kenapa aku kurus banget. Other than that memang aku tuh satu keluarga kurus-kurus. Jadi memang keluarga aku juga genetiknya memang kurus. Nah someday aku tuh nemu nih, ini tuh saking aku insecure-nya sama tanganku kan kecil banget ya. Saking aku insecure-nya tuh dulu waktu aku belum berhijab. Aku tuh gak pede Kak pakai baju lengan pendek yang lenganku kelihatan tuh aku gak pede. Jadi aku suka pakai kardigan, pakai hoodie, pokoknya ketutup deh ini gitu. Nah waktu aku kuliah tuh semester awal zaman aku kelas 1, aku nemu quotes-nya Luffy One Piece. Kakak tau Luffy One Piece gak sih? Nah dia tuh kan kurus, suka makan ya kan. Terus nah lewat lagi nih, ngomongin makanan bakso tahu lewat. Tahu aja abang. Ini perutnya udah bunyi kayaknya. Nah jadi aku nemu quotes-nya Luffy One Piece. Jadi itu tuh gambarnya tuh dia lagi makan nih, lagi makan banyak. Terus di situ quotes-nya tuh bilang gini, one of my superpower is I can eat everything in every time without scared to getting fat. Terus aku di situ berpikir, oh berarti kurus ini superpowernya saya. Iya juga ya. Di situ aku kayak realize, ya juga ya coy, gue bisa makan mie instan jam 11 malam di saat teman-teman gue kayak gendut gitu kan. No gitu gak mau gitu. Jam 9 tuh udah gak makan. Aku tuh kayak udah tidur kelaparan jam 2 subuh aku bangun cari cemilan makan tuh aku kayak masih bisa ngelakuin itu. Terus bahkan ada satu momen aku tuh beli baju di sectionnya kids Kak. Jadi aku cari ukuran lebih XL lebih murah kan. Terus lebih lucu kan kalau section kids. Wah murah nih, wah lucu. XL nih, oh cukup deh aku ambil gitu. Jadi oh ini kan iya juga ini superpower. Nah di situ itulah bentuk self love menurut aku. Kayak sesuatu yang tadinya aku pikir ini mengganggu insecurity aku, part of hal-hal yang bikin aku gak nyaman, aku upayakan dulu nih untuk mengembangkan atau misalnya kayak aku perbaiki itu aku upayakan dulu. Tapi at the end hasil akhirnya apapun terima. Gitu. Jadi self acceptance ya. Bener, kalaupun misalnya katakanlah waktu itu aku berhasil nih gitu gemukin badanku dengan vitamin, susu dan suplemen sebagainya tadi. Kalau misalnya udah kita berhasil gemukin badan tapi kita tetap merasa gak cukup, misalnya kita tetap merasa enggak nih masih kurus, enggak nih kayaknya kurang oke, kayaknya gue gak cantik gitu kan, itu bukan self love menurutku. Karena kan hasil akhirnya udah ada nih, udah ada gemuk ya, tapi kok masih belum ngerasa cukup ya, belum nerima juga gitu loh. Jadi prosesnya dan sih akhirnya. Dan tahu kalau merasa cukup ya. Iya betul, tahu merasa cukup dan somehow kan indikator cukup gak cukupnya ini kan beda-beda ya tiap orang gitu. Makanya aku begitu nemu quotes itu,
wah itu titik balik aku banget Kak, kayak this is me gitu. Kok kurus banget sih Indah? Emang kurus gitu loh, aku udah di titik Jadi itu. langsung confidence-nya naik kan. Betul, malah jadi ngerasa kayak ya gak tau ya, akhirnya mungkin karena badanku kecil terus emang energiku tuh kan besar. Ini petakilan gitu loh, aku tuh geraknya banyak. Orang tuh selalu berpikir aku tuh lebih muda dari usiaku. Privilege baru lagi buatku, kayak selalu disangka kayak Mbak belum nikah ya, Mbak masih kuliah ya, iya gitu. Iya, kenapa gitu kan. Gitu sih Kak. Oke, ini pelajaran berharga banget ya. Jadi aku kayak dapat banyak insight juga sih ngobrol sama kamu kan. Aku mau nanya terakhir. Apa tuh? Kasih dong quotes buat kita. Sebelumnya Kak Samantha minta quotes. Kayak dia gak bisa ngasih quotes aja. Quotes apa Kak? Aduh random banget lagi. Kasih tema dong. Tentang obrolan kita hari ini. Tentang obrolan tentang penghargaan diri. Belajar untuk gak jadi people pleaser. Belajar untuk self love. Dan bikin boundaries itu seperti apa sih ala Indah. Ala aku ya. Aku tuh kalau dimintain quotes gini takut di judge sok pinter lagi. Tapi that's why kalau diminta omongan-omongan gini aku tuh selalu bilang bahwa ini aku ngomong kayak gini bukan karena aku lebih pintar sih. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku lebih pintar, bukan karena aku lebih tahu, bukan karena aku lebih berpengalaman. Tapi karena aku pernah berada di situ sebelumnya, aku juga pernah belajar tentang hal itu. Walaupun aku percaya di luar sana mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu lebih banyak juga. Tapi mungkin kalau dari obrolan kita hari ini, aku belajar kalau ternyata melihat dulu ke diri kita sendiri tuh jauh lebih penting sih Kak. Daripada kayak kita melihat ekspektasi orang lain maunya apa, di luar sana yang terjadi seperti apa. Yang terpenting tuh lihat dulu ke diri kita sendiri, kebutuhan kita apa, prioritas kita apa, yang mau kita lakukan apa. Karena kalau fokusnya ke diri kita sendiri, akan lebih mudah sebenarnya kita untuk menyesuaikan apa yang akan terjadi di luar. Jadi kalau kita lihatnya keluar terus, pindah tempat kita akan jadi beda orang. Kan ngikutin apa kata jadi orang terus. Jadi bunglon terus dan itu capek. Itu capek banget. Ujung-ujungnya kita gak punya self identity gitu. Makanya aku selalu kayak ngingetin entah itu klienku atau kalau aku bikin konten dan sebagainya. Semua tuh ke inner self-nya kita dulu gitu. Intrapersonalnya kita dulu. Karena apa yang kita lakukan di sini nih, apa yang kita cerminkan, itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain melihat diri kita sebenarnya. Jadi jangan dari luar serap ke dalam, tapi justru dari dalam yang kita kasih. Kita bagikan keluar. Wah mantap, luar biasa. Thank you so much Indah. Thank you Kak Sam. Kita minum dulu. Iya minum dulu. Aduh permisi Mike.